Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah 2 minggu menunggu, akhirnya manga One Piece chapter ke-984 keluar juga. Dan jika manga One Piece chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Meskipun sudah 2 minggu berlalu, tentunya kalian masih ingat kalau pada chapter yang lalu Yamato telah menyerang ulti untuk menyelamatkan Luffy, bukan? Dan seperti yang sudah saya duga sebelumnya, karena mata ulti diperlihatkan sepenuhnya berwarna putih, maka bisa disimpulkan kalau ulti berakhir tidak sadarkan diri setelah mendapat serangan kejutan dari Yamato itu. Pada chapter kali ini, setelah Yamato berhasil membawa kabur Luffy, Pack One memang langsung menolong dan berusaha menyadarkan ulti yang sudah pingsan. Dan menariknya, saat Pack One ditunjukkan menolong ulti, sosok Pack One sudah kembali ke wujud manusianya. Padahal seperti yang kalian tahu, kalau sebelumnya Pack One memang telah bertransformasi penuh menjadi dinosaurus. Memang benar tidak terlalu aneh jika Pack One kembali ke wujud manusianya. Karena pada dasarnya pengguna kekuatan buah iblis One bisa berubah wujud sesuai keinginan mereka sendiri. Tapi perlu kalian ingat kalau sebelumnya Pack One telah menerima serangan langsung dan sangat telak dari tinju Elepantogan Luffy dari bawah. Dan pada chapter kali ini, ketika Pack One ditanyai oleh para anak buah Kaido mengenai keadaannya, Pack One menjawab kalau serangan Luffy itu rasanya sakit sekali yang hampir saja membuat rahang bawahnya terlepas. Dan saat mengatakan hal itu juga ditunjukkan kalau tubuh Pack One bergetar. Oleh sebab itu, akhirnya saya memiliki pendapat kalau alasan kenapa Pack One kembali ke wujud manusianya bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena setelah menerima serangan dari Luffy, untuk sesaat dia tidak sadarkan diri. Lantaran pengguna kekuatan buah iblis tipe Zoan memang akan kembali ke wujud manusianya jika tidak sadarkan diri. Dan hal itu juga terlihat pada kasus ulti yang kembali ke wujud manusianya setelah dia pingsan. Namun meski pertarungan pertamanya melawan Luffy, Pack One bisa dibilang kalah, tapi tentunya dia tidak akan membiarkan Luffy kabur begitu saja. Jadi agar bisa menyusul Luffy dan Yamato, Pack One menyuruh para anak buah Kaido untuk mengejar dan melaporkan lokasi Luffy dan Yamato kepadanya. Dan sayangnya meskipun Pack One sudah menyuruh orang untuk mengejar Luffy, namun pada akhirnya dia tidak berhasil menangkap Luffy dan Yamato karena jejak mereka menghilang dan para anak buah Kaido itu tidak berhasil menemukan dua orang itu. Sedangkan untuk ulti, meskipun dia sudah pingsan, ternyata bisa dibilang ulti tidak mendapat luka yang parah. Karena saat dia sadar, sifat ulti masih sama seperti sebelumnya. Tapi menariknya, ternyata serangan yang digunakan Yamato untuk menyerangnya menurut ulti adalah jurus yang sama dengan yang dimiliki Kaido. Dan saya rasa hal itu memang sangat wajar karena Yamato adalah anak Kaido. Namun meskipun jurus yang digunakan Yamato ini sama dengan jurus milik Kaido, menurut ulti efek serangan milik Yamato masih jauh lebih lemah dari Kaido. Oleh sebab itulah ulti yang memiliki sifat aneh mengatakan kalau jurus yang digunakan oleh Yamato ini seharusnya diberi nama Thunder setengah Bagua. Dan karena melihat sifat kakaknya masih sama seperti biasanya, inilah Pack One yang sudah kehilangan rasa khawatirnya akhirnya meninggalkan ulti untuk mengejar Luffy dan Yamato. Sedangkan di tempat lain, Orochi yang berencana mengeksekusi Momonosuke dan telah mengikat Momonosuke di tiang penyaliban mengumumkan kepada semua orang mengenai kebenaran tentang Momonosuke. Dan tentu saja saat para anak buah Kaido mendengar penjelasan Orochi kalau Toki telah mengirim anak laki-lakinya beserta beberapa Akazayanen ke masa depan, banyak orang yang tidak mempercayainya. Bahkan saking tidak percayanya pada perkataan Orochi, ada yang mengatakan kalau klan Kozuki sudah lama punah. Tapi menariknya saat Orochi tengah mengumumkan mengenai kebenaran tentang Momonosuke, ternyata Robin dan juga Jinbe telah berada di tempat itu dan berhasil berbaur dengan para anak buah Kaido. Bahkan bukan cuma Robin dan Jinbe saja yang berhasil membaur, melainkan Hyogoro dan para samurai juga bisa dengan mudahnya membaur dan membuat para anak buah Kaido tidak menyadari kalau di antara mereka ada penyusup. Tentu saja saat melihat Momonosuke diperlakukan seperti itu membuat Robin, Jinbe, dan para samurai merasa tidak senang. Tapi untuk saat ini mereka semua memang masih belum bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Momonosuke.
karena mereka harus menunggu kelompok yang lainnya datang terlebih dulu. Oleh sebab itu, meskipun mereka sangat marah demi agar rencana mereka untuk mengalahkan Kaido dan Orochi bisa berhasil, untuk sementara Robin Jinbe beserta para samurai cuma bisa meminta dalam hati agar Momonosuke dapat bertahan. Setelah kita diperlihatkan dengan Robin, Jinbe, dan para samurai yang berhasil dalam penyamarannya, cerita kembali dialihkan. Dan kali ini giliran kelompok yang berada di kapal selam milik Law yang ditunjukkan. Karena pada chapter kali ini ternyata kelompok Law juga sudah sampai di pintu belakang Pulau Onigashima. Dan menariknya, agar mereka tidak ketahuan, Law tidak menyandarkan kapalnya di Pulau Onigashima, melainkan dia cuma memindahkan orang-orang yang ikut pergi dengannya menggunakan kekuatan buah iblis yang dia miliki. Oleh sebab itu, dengan kekuatan Sunblast miliknya, Law beserta kelompoknya berhasil masuk ke Pulau Onigashima tanpa ketahuan. Namun anehnya, entah kenapa meskipun Law memiliki cukup banyak kru, yang dibawa Law untuk bertarung cuma 3 orang saja, yaitu Beppo, Shachi, dan Penguin. Sedangkan kru yang lainnya tetap tinggal di kapal selam. Memang benar harus ada orang yang tetap tinggal di kapal selamnya, tapi tetap saja keputusan Law yang cuma membawa 3 krunya saya rasa memang sangat aneh. Mungkinkah kru Law yang lainnya tidak bisa bertarung? Atau mungkin Law masih memiliki rencana lainnya? Ya, siapa yang tahu. Tapi yang jelas sekarang kelompok-kelompok yang berpencar untuk mengepung Kaido dan Orochi di Pulau Onigashima satu persatu sudah mulai berkumpul. Yang itu berarti dalam waktu dekat perang besar di Wano akan segera dimulai. Tapi yang mengejutkannya, ternyata bukan cuma kelompok Law saja yang sudah berhasil sampai di pintu belakang Pulau Onigashima. Karena kelompok Marco di waktu yang hampir sama juga sampai di tempat itu. Dan uniknya, Marco datang dengan terbang sembari membawa 2 orang bersamanya. Dan 2 orang itu seperti yang sudah bisa kalian tebak, yaitu Nekomamushi dan juga Izo. Tentu saja kedatangan Marco, Izo beserta Nekomamushi di waktu yang hampir sama di pintu belakang Pulau Onigashima ini disambut dengan rasa haru. Dan yang membuat pertemuan ini mengharukan adalah karena pada akhirnya Izo kembali ke negeri Wano dan dapat bertemu dengan adik kandungnya beserta sahabat-sahabat lamanya setelah sekian lama. Tapi yang menarik saat kelompok Marco ini ditunjukkan adalah selain akhirnya ada penjelasan kenapa Izo bisa ikut ke negeri Wano, yang ternyata Nekomamushi menjemputnya ialah mengenai perkataan Marco yang mengatakan kalau dia melihat bayangan mencurigakan di laut dan akan menyelidikinya. Jujur saja, kalau menurut saya bayangan mencurigakan yang dilihat Marco di laut itu kemungkinannya adalah Perospero. Karena jika kalian ingat, Perospero memang berhasil masuk ke negeri Wano sendirian dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Yang itu berarti jika Marco menyelidiki mengenai bayangan mencurigakan itu, besar kemungkinan kalau nantinya Marco dan Perospero akan bertemu kembali dan akan saling bertarung. Dan jika Perospero bertarung kembali dengan Marco saat dia masih berada di atas laut, maka keunggulan akan dimiliki oleh Marco. Lantaran Marco yang bisa terbang tentunya akan cukup mudah untuk mengalahkan Perospero yang masih ada di laut. Dan saat ada pertemuan mengharukan di pintu belakang Pulau Onigashima, Kaido yang berada di istananya juga mulai bergerak. Karena setelah Kaido mendapat kabar dari Bao Huang kalau Big Mom sudah menuju ke tempatnya, Kaido memutuskan untuk mulai mengumumkan mengenai rencana baru Onigashima kepada para anak buahnya berbarengan dengan eksekusi yang akan dilakukan pada Momonosuke. Memang benar untuk sekarang masih belum bisa kita ketahui apa yang direncanakan oleh Kaido yang akan dia umumkan itu. Tapi yang jelas rencana Kaido ini akan menjadi sebuah rencana yang sangat besar. Kira-kira apakah rencana baru Kaido ini? Bisakah kalian memperkirakannya? Jika kalian memiliki perkiraan, silahkan tuliskan hal itu pada kolom komentar ya. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang akan saya bahas kali ini. Pada chapter kali ini, Luffy dan Yamato malah ditunjukkan bertarung. Dan alasannya sangat jelas karena tentunya Luffy tidak akan percaya begitu saja pada Yamato yang merupakan putra Kaido meskipun Yamato telah menolongnya. Namun karena Yamato tidak ingin bertarung dengan Luffy, pada akhirnya dia cuma menghindari dan menahan serangan dari Luffy. Karena pada dasarnya Yamato hanya ingin berbicara dengan Luffy di tempat yang tenang. Tapi menariknya setelah Luffy tenang dan mereka berhasil menemukan tempat yang sepi untuk berbicara, Yamato malah mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan.
Karena sesuai dengan apa yang saya bahas di video sebelumnya, ternyata Yamato memang benar-benar mengagumi Kozuki Oden. Bahkan Yamato saking mengagumi Oden, dia sampai bilang kepada ayahnya kalau dirinya ingin menjadi Kozuki Oden. Yang tentu saja setelah mengatakan hal itu, Yamato langsung dihajar oleh Kaido. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Yamato adalah seorang perempuan. Dan alasan kenapa Yamato sampai mengaku kalau dirinya adalah seorang laki-laki adalah lantaran menurut Yamato karena Oden adalah seorang laki-laki, maka dirinya yang ingin menjadi Oden juga harus menjadi laki-laki juga. Jujur saja bisa dibilang kalau Yamato adalah penggemar fanatik Oden. Bahkan saking fanatiknya dia yang merupakan seorang perempuan sampai ingin menjadi laki-laki seperti orang yang ia kagumi. Namun bukan cuma itu saja yang mengejutkan dari percakapan antara Luffy dengan Yamato ini. Karena ternyata Yamato juga ingin membuka perbatasan negeri Wano sama dengan yang diinginkan oleh Kozuki Oden. Dan alasan kenapa Yamato ingin melakukan hal itu bukan hanya karena Yamato sangat mengagumi Oden saja, melainkan dia juga berhasil menemukan buku harian kapal milik Kozuki Oden. Bahkan buku harian kapal yang ditulis oleh Oden yang tidak diketahui oleh Orochi beserta ayahnya ini sudah menjadi buku panduan hidup bagi Yamato. Lantaran di buku harian itu bertuliskan mengenai pengalaman pelayaran Oden yang mengesankan beserta hal-hal penting dalam hidup Oden. Oleh sebab itulah Yamato yang mewarisi keinginan Oden untuk membuka perbatasan negeri Wano meminta kepada Luffy agar dirinya diizinkan bertarung bersama dengan Luffy. Karena memang tujuan mereka sama. Dan selain itu ada satu hal lagi yang lebih menarik dan mengejutkan, yaitu di akhir halaman dan panel manga One Piece chapter ke-984 ini Yamato mengatakan kalau Luffy membuat dia teringat dengan Ace. Yang itu berarti dulu Yamato memang pernah bertemu dengan mendiang Ace yang merupakan kakak angkat dari Luffy. Tentu saja terungkapnya fakta yang satu ini sangat mengejutkan. Karena siapa sangka kalau Yamato dulu juga pernah bertemu dengan Ace. Dan sepertinya saat pertama kali bertemu, Yamato dan Ace juga bertarung. Lantaran saat Yamato dan Luffy bertarung, dia juga mengatakan kalau watak keras kepala yang dimiliki Luffy membuat dirinya teringat pertarungannya dengan orang itu, yang besar kemungkinan orang itu yang dimaksud Yamato adalah Ace. Dan sekarang setelah Luffy mengetahui kalau Yamato mengenal Ace, seharusnya Luffy akan dengan mudahnya mengizinkan Yamato untuk ikut bertarung dengannya. Karena Luffy pasti akan langsung mempercayai kalau Yamato benar-benar mengenal Ace, apalagi jika Yamato sampai berteman dengan Ace. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah jika nanti Luffy sudah berhasil mengalahkan Kaido dan perbatasan negeri Wano berhasil dibuka, apakah yang akan dilakukan oleh Yamato selanjutnya? Jujur saja kalau menurut pendapat saya, karena Yamato sangat mengagumi Oden dan dia sudah membaca petualangan pelayaran Oden yang dia anggap sangat mengesankan, seharusnya Yamato akan berusaha mengikuti jejak Oden, orang yang sangat ia kagumi itu. Dan jika benar begitu, seharusnya Yamato akan meminta kepada Luffy agar dirinya diizinkan ikut berlayar dan bergabung dengan kru bajak laut yang dipimpin oleh Luffy. Mungkinkah nantinya Yamato benar-benar akan menjadi kru bajak laut topi jerami yang baru? Ya, untuk sekarang kita masih belum bisa mengetahui mengenai hal itu. Tapi yang jelas jika Yamato meminta kepada Luffy, besar kemungkinan Luffy akan mengajak Yamato. Karena Yamato sebelumnya telah mengenal Ace yang merupakan kakak angkatnya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-984 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.